Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Titi Anggraini di channel YouTube Titi Anggraini. Semoga puasa dari sobat semua berjalan lancar, dimudahkan, dan ibadah kita di Ramadan 1442 Hijriah ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sobat semua, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin melanjutkan ulasan pemilu terkait dengan seluk-beluk pemilu Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin membahas soal sejarah ambang batas pencalonan presiden atau presidential nomination threshold, persyaratan untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden sebagaimana banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Dan pengaturan soal ambang batas pencalonan presiden ini tidak lepas dari adanya ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum kita, dan ini menjadi salah satu pasal yang paling banyak diuji ke Mahkamah Konstitusi. Nah, saya akan mengulas asal muasal adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden ini dan seperti apa pemberlakuannya atau dampaknya terhadap pemilu Indonesia. Jadi ambang batas pencalonan presiden ini kalau secara umum atau secara publik begitu ya, sering disebut sebagai presidential threshold atau PT begitu. Nah, kalau saya sendiri tidak terlalu, bukan tidak terlalu ya, saya tidak menggunakan istilah presidential threshold. Karena kenapa? Menurut saya istilah presidential threshold itu tidak tepat untuk digunakan sebagai terjemahan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Karena kenapa? Kalau kita bicara soal presidential threshold, itu sebenarnya lebih tepat digunakan untuk menerjemahkan tentang keterpenuhan perolehan suara untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Seperti halnya parliamentary threshold. Sobat semua pasti sering mendengar parliamentary threshold atau ambang batas parlemen atau ambang batas perwakilan. Nah, parliamentary threshold ini adalah ambang batas atau jumlah suara minimal yang harus diperoleh oleh partai politik sehingga dia bisa diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di parlemen. Dalam hal ini kalau di Indonesia di DPR RI. Karena kalau berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, kita hanya memiliki parliamentary threshold atau ambang batas parlemen untuk pemilu DPR RI. Jadi ambang batas parlemen adalah ambang batas atau jumlah minimal perolehan suara pemilu DPR yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta pemilu DPR sehingga mereka bisa diikutkan di dalam penentuan perolehan kursi di DPR RI. Nah, sekarang kan aturannya adalah paling sedikit atau minimal parpol peserta pemilu DPR harus punya 4%, sehingga mereka bisa ikut penentuan perolehan kursi DPR. Makanya di pemilu 2019 yang lalu, dari 16 partai politik peserta pemilu DPR, hanya 9 partai politik yang bisa ikut penentuan perolehan kursi di DPR karena mereka perolehan suaranya di paling sedikit 4%, jadi minimal 4%. Nah, itu ada 9 partai dan dari 16 partai itu ada 7 partai yang ternyata tidak bisa ikut penentuan perolehan kursi DPR karena suaranya kurang dari 4%. Sehingga dengan logika yang sama, kalau kita kemudian membicarakan presidential threshold, maka ini tentu adalah jumlah suara minimal yang harus diperoleh pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk memperoleh kursi sebagai paslon presiden dan wakil presiden terpilih. Dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita
yaitu di pasal 6A ayat 3 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih adalah apabila memperoleh suara paling sedikit 50% plus 1 atau suara mayoritas. Sistem pemilunya majority runoff begitu ya. Nah, kalau tidak memperoleh 50% plus 1 dengan sebaran suara minimal 20% di paling sedikit 50% kabupaten kota di seluruh Indonesia, maka kita akan masuk ke putaran kedua gitu ya. Jadi di putaran kedua ini perolehan suara paslon pertama tertinggi dan kedua tertinggi yang akan ikut putaran kedua. Jadi presidential threshold itu sebenarnya merupakan terjemahan paling pas untuk menentukan paslon yang yang akan memperoleh kursi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, untuk ambang batas pencalonan sendiri itu kurang tepat kalau menggunakan presidential threshold, karena kalau presidential threshold artinya untuk menentukan perolehan suara minimal untuk menjadi presiden terpilih. Jadi ketentuan soal ambang batas pencalonan presiden yang menyaratkan perolehan kursi paling sedikit 20% di DPR RI atau 25% suara hasil pemilu DPR untuk bisa mengusulkan, untuk bisa partai politik atau gabungan partai politik mengusungkan calon presiden dan wakil presiden, itu terjemahannya atau istilah yang digunakan sebaiknya ambang batas pencalonan presiden. Jadi di awal ini kita akan membedakan dulu ya perbedaan antara ambang batas pencalonan presiden dengan presidential threshold. Jadi kalau presidential threshold itu jelas ya, itu diatur di pasal 6A ayat 3 yang bunyinya tadi saya ulang lagi, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, maka dia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, ini adalah presidential threshold. Nah, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden di ayat 4 pasal 6A ini, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih yang memenuhi syarat di pasal 6A ayat 3, maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi presidential threshold itu adalah apa yang diatur di pasal 6A ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi itulah kalau kita ingin menggunakan istilah presidential threshold, maka yang kita rujuk ini adalah ketentuan pasal 6A ayat 3 dan ayat 4. Nah, di ayat 3 ini syarat sebaran ini bisa diabaikan kalau menurut putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal kalau sejak awal itu paslonnya hanya ada 2. Jadi kalau paslonnya hanya ada 2, maka presidential threshold-nya itu hanya 50% plus 1. Jadi tidak berlaku syarat sebaran gitu ya. Karena kata Mahkamah Konstitusi kalau diberlakukan syarat sebaran lalu ada putaran kedua sementara pasangan calonnya hanya ada 2, nanti bisa terus berulang tuh kalau tetap tidak memenuhi syarat sebaran. Bisa-bisa tidak selesai-selesai pilpresnya gitu ya. Masuk akal juga begitu. Nah, jadi presidential threshold pada dasarnya atau ambang batas keterpilihan presiden, kalau kita ikuti logika penggunaan istilah parliamentary threshold, maka maksudnya adalah sebagaimana diatur di pasal 6A ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi itu presidential threshold. Nah, kalau ambang batas
pencalonan presiden. Jadi ambang batas pencalonan presiden itu adalah sebagaimana diatur di pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi ini adalah pasal 222 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Jadi ambang batas pencalonan presiden ini, ambang batas pencalonan presiden berupa persyaratan 20% jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional pemilu anggota DPR sebelumnya, kalau kita ilustrasikan seperti ini. Pada 2024, maka yang bisa mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanyalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu 2024, tapi yang punya 20% kursi di DPR RI saat itu, berarti kursi DPR RI hasil pemilu 2019. Dan atau jadi nggak pakai dan atau tapi atau ya, atau memperoleh suara 25% pemilu DPR hasil pemilu 2019. Kenapa hasil pemilu 2019? Karena kan ketika pemilu 2024 karena pemilunya serentak presiden dan DPR, maka satu-satunya hasil pemilu DPR yang ada dan kursi DPR yang ada yaitu merupakan hasil dari pemilu 2019. Sehingga sangat mungkin ada peserta pemilu 2024 tapi dia tidak bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden karena ternyata dia bukan peserta pemilu 2019. Jadi dia baru begitu ya. Seperti kalau di 2019 itu contohnya PSI, Perindo, Partai Garuda, Partai Berkarya, itu dia tidak bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden karena kenapa? Karena dia tidak punya kursi dan suara di DPR dan juga suara hasil pemilu DPR 2014. Jadi adanya ketentuan pasal 222 ini membuat partai yang bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik yang juga merupakan peserta pemilu dari pemilu DPR periode sebelumnya atau pemilu sebelumnya. Jadi menjadi peserta pemilu 2024 kalau merujuk pasal 222 ini tidak serta-merta bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, dia bisanya itu menjadi pendukung begitu ya, menjadi partai pendukung, tapi bukan partai pengusung. Ini memang logika yang agak unik ya. Jadi peserta pemilu DPR, tapi ketika pemilunya serentak dengan presiden, tapi tidak bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presidennya sendiri, gitu ya. Ini konsekuensi dari adanya pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, jadi sobat semua, dengan demikian sekarang kita lebih bisa membedakan apa yang dimaksud dengan presidential threshold dan apa yang dimaksud dengan ambang batas pencalonan presiden. Presidential threshold adalah ambang batas keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan itu sudah diatur tegas di dalam pasal 6A ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential nomination threshold itu adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan sesuai pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
persyaratan ambang batas pencalonan presiden adalah harus memiliki paling sedikit 20% kursi DPR RI atau 25% perolehan suara sah secara nasional pemilu DPR RI sebelumnya. Jadi pemilu yang sebelumnya begitu ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Semoga kita tidak lagi salah menggunakan istilah presidential threshold, tapi yang sebenarnya dimaksudkan adalah presidential nomination threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Karena kalau presidential threshold itu merujuk kepada penggunaan selama ini soal parliamentary threshold tidak tepat kalau dipakai sebagai terjemahan ambang batas pencalonan presiden. Nah, semoga penjelasan hari ini bermanfaat untuk sobat semua. Kalau ada usulan soal tema atau bahasan untuk postingan berikutnya, video berikutnya, bisa share di kolom komentar. Sampai jumpa di ulasan pemilu berikutnya. Selalu sehat dan semoga ibadah puasanya berjalan lancar dan mudah bagi yang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Terima kasih sekali lagi. Ini terima kasihnya banyak banget ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di YouTube channel Titi Anggraini.